Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Ya Allah, padahal kan aku udah belajar, udah begadang, tapi kenapa ya hasilnya biasa aja? Atau ngerasa kayak gini, wah alhamdulillah, padahal kan aku usahanya biasa aja, tapi hasilnya bagus banget. Wah, Masya Allah. Teman-teman pasti pernah kan ngerasa kayak gitu. Kadang kita ngerasa udah berusaha maksimal, udah berusaha mati-matian, tapi hasil yang kita dapat biasa aja. Atau malah sebaliknya, teman-teman santuy, usahanya kurang maksimal, tapi hasil yang didapatkan luar biasa gitu. Pasti pernah kan teman-teman ngerasa kayak gitu. Ya meskipun jarang banget sih kejadian kayak gitu. Yang biasa terjadi adalah orang dengan usaha yang maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian seperti tadi bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahkan kejadian seperti tadi dapat menyebabkan kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu dapat terjadi? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, nah hal itu dapat terjadi karena di dalam dunia ini itu ada dua wilayah. Yaitu yang pertama adalah wilayah musayyar, yaitu wilayah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah wilayah mukhayyar, yaitu adalah wilayah yang dikuasai oleh manusia. Nah, sebenarnya penting gak sih kita tahu kedua wilayah ini? Emangnya penting banget ya? Jawabannya adalah penting banget. Karena pemahaman ini dapat merubah pemikiran kita. Yaitu pemikiran kita dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Kayak gitu. Nah, sebentar lagi kita akan bahas satu-satu sebenarnya apa sih wilayah musayyar dan apa sih itu wilayah mukhayyar. Check it out. Nah, yang pertama adalah wilayah mukhayyar. Wilayah mukhayyar ini adalah wilayah yang dikuasai oleh manusia. Jadi suatu perbuatan atau suatu kejadian yang ini adalah hak dari manusia. Nah, di sini Allah memberikan suatu pilihan kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah wilayah musayyar. Nah, untuk wilayah musayyar ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah wilayah yang merupakan hak dari Allah. Manusia tidak bisa untuk ikut campur dari wilayah musayyar ini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Wilayah musayyar adalah wilayah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wilayah mukhayyar adalah wilayah yang dikuasai oleh manusia. Nah, daripada kita pusing-pusing nih, kita langsung aja memberikan contoh untuk kedua wilayah ini. Nah, contoh nih ya, ada seorang siswa yang dia ingin masuk di suatu perguruan tinggi. Nah, otomatis di sini kita ada dua wilayah, ada wilayah musayyar dan ada wilayah mukhayyar. Wilayah mukhayyarnya adalah usaha dari siswa itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sini Allah memberikan dua pilihan kepada siswa tersebut. Yang pertama adalah belajar, dan yang kedua adalah menyontek atau nyogok gitu ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini adalah pilihan dari manusia. Apakah manusia akan memilih belajar dengan rajin agar bisa diterima di perguruan tinggi yang dia inginkan, atau dia memilih untuk menyuap, nyogok, atau dia akan menyontek seperti itu ketika melaksanakan ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini adalah wilayah dari manusia. Manusia sendirilah yang akan menentukan dia memilih jalan yang mana seperti itu. Nah, sedangkan wilayah musayyar adalah wilayah yang dikuasai oleh Allah. Jadi diterima atau tidak diterima siswa tersebut di suatu perguruan tinggi itu. Nah, itu adalah wilayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi begitu ya teman-teman konsep dari kehidupan kita. Yaitu ada dua wilayah, ada wilayah kita sebagai seorang manusia dan ada wilayah Allah sebagai pencipta kita. Nah, jadi teman-teman gak usah galau ketika dalam suatu ujian, yang misalkan ujian di kampus mendapatkan hasil yang kurang baik. Teman-teman gak usah kecewa, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang penting teman-teman udah berusaha, teman-teman udah belajar, teman-teman udah berdoa kepada Allah agar diberikan hasil yang terbaik. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita memahami tentang kedua konsep ini, kita tidak akan merasa galau, kita tidak akan merasa sedih atau menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitupun sebaliknya. Nah, mungkin sekian teman-teman yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang tepat dari yang aku sampaikan, teman-teman bisa banget komen di bawah. Atau teman-teman bisa memberikan pembetulan dari hal-hal yang aku sampaikan jika terdapat kesalahan. Nah, mungkin sekian. Wassalamualaikum.